Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi persamaan trigonometri. Ya, sebelum kita membahas persamaan trigonometri, ada baiknya kita bahas dulu mengenai sudut-sudut istimewa. Ya, perhatikan. Sudut-sudut istimewa itu ada sin, cos, tan. Nanti ada lawannya sin yaitu kosekan, kemudian lawannya cos ada sekan, dan lawannya tan ada kotangan. Ya, kita pelajari dulu untuk sin, cos, dan tannya. Nah, sudut-sudut istimewa ini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, jadi perhatikan. Di sini untuk sin 0 sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Kemudian ada cos 0 derajat 1. Cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat setengah. Cos 90 derajat 0. Kemudian kita lanjut untuk tan. Tan 0 derajat 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat tak terhingga. Ya, jadi nanti ini kalian wajib tahu. Nah, kita lanjut untuk sudut-sudut berelasi. Ya, ini hanya untuk di kuadran pertama karena dari 0 sampai dengan 90 derajat. Ya, kita lanjut ke sudut-sudut berelasi. Perhatikan, untuk sudut berelasi berarti ini satu lingkaran penuh yang akan kita bahas. Kalau tadi di awal kita hanya membahas dari 0 sampai dengan 90 derajat, kalau sekarang kita membahas satu lingkaran penuh 360 derajat. Maka kita bagi 4 di sini menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 ini yang tadi kita sudah bahas yaitu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai dengan 180. Kuadran 3 180 sampai dengan 270. Kuadran 4 270 kembali lagi ke 0 derajat atau satu lingkaran penuh 360 derajat. Perhatikan di sini, untuk kuadran pertama semua bernilai positif. Karena dia di sini sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya juga positif. Ya, sudah kita bahas di awal, maka untuk baik sin, cos maupun tan dia bernilai positif, tidak ada masalah, ya. Kita cari relasinya di kuadran 2, 3, dan 4. Perhatikan baik-baik. Ya, untuk kuadran kedua yang positif hanya sin dan kosekan. Sekali lagi, yang positif hanya sin dan kosekan. Yang lainnya bernilai negatif, baik itu cos maupun tan, ataupun sekan dan kotangan. Ya, yang lainnya bernilai negatif, yang positif hanya sin dan kosekan. Kemudian kita menggunakannya 180 dikurang pi dikurang alfa. Ya, perhatikan di sini saya hanya memberikan rumus yang paling sederhana. Jadi tidak semua saya bahas, saya hanya menggunakan 180 dan 360. Ya, kita lanjut lagi. Untuk kuadran ketiga yang positif hanya tan dan kotangan, sisanya negatif. Ya, saya menggunakan di sini 180 derajat ditambah alfa. Oke, kita lanjut untuk kuadran keempat. Kuadran keempat itu yang positif hanya cos dan sekan. Ya, untuk yang lainnya bernilai negatif. Di sini kita menggunakan 360 derajat min alfa. Ya, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini kita memiliki sudut sin 120 derajat. Kita akan cari 120 derajat itu berapa sih nilainya? Ya, maka kita gunakan sudut berelasi ini. Perhatikan. Langkah pertama, 120 itu ada di kuadran keberapa? Ya, ada di kuadran kedua. Karena di sini 90 sampai dengan 180 ada di kuadran kedua. Kuadran kedua untuk sin itu bernilai apa? Positif atau negatif? Ya, di sini sin bernilai positif, maka kita tandai di sini bernilai positif.
ya. Maka kita gunakan 180 derajat min alfa. Di sini kita tulis berarti sin 180 derajat min alfa. Ya, maka sama dengan ditambah sin 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 120, yaitu dikurang 60 derajat. Maka di sini kita gunakan plus sin 60 derajat. Kita tahu sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Maka bernilai positif setengah akar 3. Sehingga nilai dari sin 120 itu setengah akar 3. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ada tan 300 derajat. Perhatikan, 300 derajat ada di kuadran keberapa? Ya, ada di kuadran keempat, karena di sini batasnya 270 sampai dengan 360. Ada di kuadran keempat. Nah, kita perhatikan, yang kita perhatikan hanya kuadran keempatnya saja. Oke, sekarang tan. Tan itu di kuadran keempat positif atau negatif? Nah, karena yang positif hanya cos, berarti tan-nya bernilai negatif. Oke, kita perhatikan. Rumusnya menggunakan 360 derajat min alfa. Berarti di sini negatif dari tan ya 360 min alfa. Sehingga min tan 360 dikurang berapa sama dengan 300, yaitu 60 derajat. Sehingga hasilnya min tan 60 derajat. Kita tahu tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Maka hasilnya min akar 3. Ini untuk nilai dari tan 300, yaitu min akar 3. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3, ada cos 225. Kita coba lagi. Cos 225 ada di kuadran keberapa? Ada di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga karena batasnya 180 sampai dengan 270. Oke, kuadran ketiga untuk cos apa nilainya? Karena yang positif hanya tan dan kotangan, maka untuk cos bernilai negatif. Maka di sini kita tulis negatif dari cos. Kita gunakan rumusnya 180 plus alfa. Nah, sama dengan min cos, yaitu 180 kita jumlahkan berapa yang hasilnya 225, yaitu 45 derajat. Maka sama dengan min cos dari 45 derajat. Sama dengan cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Min setengah akar 2. Sehingga untuk nilai cos 225 hasilnya min setengah akar 2 di sini ya. Nah, seperti itu untuk contoh dari sudut-sudut berelasi. Kita lanjut untuk menentukan himpunan dari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Perhatikan ya. Untuk yang bagian atas, apabila soal yang diketahui menggunakan derajat. Sekali lagi, untuk yang di atas apabila soal yang digunakan menggunakan derajat. Untuk yang di bawah, apabila soal yang digunakan menggunakan soal yang diberikan menggunakan pi radian. Ya. Ketika menggunakan derajat, jika diketahui sin X sama dengan sin alfa, maka kita mencari himpunan penyelesaiannya menggunakan X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau kita bisa menggunakan X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ya, seperti ini contohnya, baik itu cos maupun tan. Ya, untuk yang pi radian sebenarnya hampir sama karena 2pi itu juga sama dengan 360 derajat. Tetapi nanti kita perhitungannya menggunakan pi radian. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal.
perhatikan ke contoh soalnya. Di sini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri, yaitu cos X sama dengan cos 40 derajat. Di mana batasannya itu X ada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, batasannya syaratnya X ada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Sehingga di sini alfanya bernilai 40 derajat. Perhatikan, untuk cos yang menggunakan derajat, berarti perhitungannya kita menggunakan yang poin kedua ini. Ya, menggunakan poin di mana cos X sama dengan cos alfa. Ini soalnya, maka perhitungannya kita menggunakan X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita juga menggunakan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita mulai. Ya, di sini kita akan menghitung di mana X sama dengan alfa ditambah K 300 dikali 360 derajat. K-nya ini untuk sembarang K. Biasanya kita mulai dengan 0. Yang pertama kita menggunakan ini dulu. Ya, kita lanjut. Di mana kita akan mencari nilai X-nya. Maka X sama dengan di mana alfanya 40 derajat. Ya, ditambah K-nya kita gunakan 0 dulu ya. 0 kita kali 360 derajat. Oke, dimana ini kita menggunakan K-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 40 derajat. Sehingga hasilnya di sini 40 derajat ditambah 0 kali 360 yaitu sama dengan 0. Maka hasil di sini 40 derajat. Kemudian kita lanjut untuk K-nya sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 40 derajat ditambah 1. Kita ganti K-nya dengan 1 kali 360 derajat. Kemudian sama dengan 40 derajat ditambah 1 dikali 360 yaitu 360. Sama dengan di sini 400 derajat. Nah, karena ini sudah lebih dari 400 derajat, kita abaikan. Kita langsung menggunakan rumus yang keduanya, yaitu X sama dengan di sini ya, min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita juga gunakan yang ini. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka X-nya kita gunakan min alfanya 40 derajat, kemudian kita tambah K-nya kita gunakan yang 0 kali 360 derajat. Maka sama dengan min 40 derajat ditambah 0 kali 360 hasilnya 0. Maka di sini hasil dari penjumlahannya min 40 derajat. Kemudian untuk K-nya bernilai 1, yaitu X sama dengan min 40 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan min 40 ditambah 1 kali 360 yaitu 360 derajat. Maka di sini hasilnya 320 derajat. Oke, kita lanjutkan. Untuk K-nya sama dengan 2. Di mana X sama dengan min 40 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Sama dengan min 40 derajat ditambah, sini hasilnya 720 derajat. Sehingga hasil di sini 680 derajat. Oke, kita stop karena ini lebih dari 360 derajat. Kita perhatikan. Karena yang ditanya himpunan penyelesaian, nilai cos X berapa yang hasilnya sama dengan cos 40 derajat. Kita lihat di sini, ini masuk ke dalam 0 sampai 360. Kemudian 400 ini kita abaikan. Karena apa? Lebih dari 360. Kemudian min 40 derajat. Ini juga kita abaikan karena bernilai negatif. Oke, kemudian ini bisa menjadi himpunan penyelesaian. Yang terakhir juga lebih dari 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan
cos 40 derajat di mana syaratnya X berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat memiliki himpunan yaitu 40 derajat dan 320 derajat. Nah, jawabannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, di mana saya di sini ambil menggunakan pi radian, yaitu tan X sama dengan tan 1/4 pi radian, di mana syaratnya X itu ada di antara 0 sampai dengan di sini 2 pi. Ya, berarti 1/4 pi radian ini merupakan alfa. Oke. Karena untuk mencari tan hanya ada satu cara di sini ya. Berarti kita menggunakan X sama dengan alfa dikali K kali pi. Oke, ya. Sehingga kita di sini menggunakan X sama dengan alfa ditambah K kali pi radian. Ya, kita ambil dulu contoh K-nya sama dengan 0. Sehingga nilai X sama dengan sini 1/4 pi ya, ditambah K-nya 0 dikali pi. Jadi hasilnya di sini sama dengan 1/4 pi dikali 0, hasilnya 1/4 pi. Ya. Kemudian kita lanjut. K sama dengan 1, di mana X-nya sama dengan 1/4 pi ditambah 1 dikali pi. Sehingga di sini hasilnya ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biar kalian paham. 1/4 pi ditambah 4/4 pi. Ya. Jadi di sini hasilnya, atau kalau mau langsung juga boleh. Hasilnya 1/4 ditambah 1, hasilnya 1/4 pi. Kita lanjut ke K sama dengan 2. Oke, dimana X-nya sama dengan 1/4 pi ditambah 2 kali pi, karena K-nya sama dengan 2. Jadi 1/4 pi ditambah 2 pi, yaitu di sini menjadi 8/4 pi. Atau kalau mau langsung berarti hasilnya di sini 21/4 pi. Kita stop sampai di sini. Kenapa? Karena tidak boleh melebihi dari 2 pi syaratnya. Di sini sudah 21/4 pi. Oke, kita cari himpunannya. Di mana untuk yang 1/4 pi masuk ke dalam himpunan penyelesaian, ya, memenuhi. Karena syaratnya ada di antara 0 sampai dengan 2 pi, masih masuk. Kemudian 1/4 pi ini juga memenuhi karena masih masuk ke dalam syaratnya. Untuk yang ketiga di sini 2/1/4 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena sudah lebih dari 2 pi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yaitu di sini himpunan penyelesaiannya sama dengan 1/4 pi dan 1/1/4 pi radian. Ya, untuk nilai tan X sama dengan tan 1/4 pi. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, contoh soal yang ketiga, bentuk soalnya yaitu sin X sama dengan setengah akar 2, di mana syaratnya yaitu X berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Perhatikan, untuk ini kita ubah dulu menjadi sin X. Nah, sin berapa yang hasilnya sama dengan setengah akar 2? Ya, yaitu sin 45 derajat. Nah, kalau kita sudah ubah seperti ini, maka kita mendapatkan nilai alfanya. Ini sebagai alfa. Oke ya. Nah, kita lanjut. Untuk mencari sin menggunakan derajat, maka kita menggunakan poin yang pertama, di mana kita mencarinya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan juga kita menggunakan X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke.
Nah, kita menggunakan yang pertama dulu, di mana X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita gunakan yang pertama. Kita hitung di mana K-nya kita gunakan 0 dulu. Ya. Sehingga di sini untuk nilai X sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K-nya 0 kali 360. Maka hasilnya 45 derajat ditambah 0 yaitu 45 derajat. Kita lanjut untuk K-nya sama dengan 1. Di mana X sama dengan 45 derajat ditambah 1. Karena K-nya 1 dikali 360 derajat, maka 45 derajat ditambah 360 derajat. Maka kita di sini memperoleh 405 derajat. Ya, kita berhenti sampai di sini karena sini sudah melebihi dari 360 derajat. Ya, kemudian kita menggunakan yang kedua ini ya, yaitu X sama dengan alfa. Di sini, 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita gunakan rumus yang kedua. Maka kita coba untuk K0 sama dengan X sama dengan di sini 180 derajat min di mana alfanya 45 derajat ditambah K-nya 0 kali 360 derajat. Nah, 180 dikurang 45 yaitu 135 derajat ditambah 0 ya. Di sini hasilnya 0 menjadi 135 derajat. Oke, kita lanjut ke K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 180 derajat min 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga di sini hasilnya 135 derajat ditambah 360 derajat, di mana hasilnya 495 derajat. Ya. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yaitu sin X sama dengan setengah akar X, di mana X-nya berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Himpunannya yaitu ya, di sini 45 derajat memenuhi, 405 tidak, kemudian 135, 495 tidak. Jadi himpunannya 45 derajat dan 135 derajat. Ya, kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat, di mana persamaan trigonometrinya yaitu x kuadrat cos kuadrat x dikurang cos x dikurang 2 sama dengan 0. Dimana syaratnya x-nya berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, yang harus kita perhatikan, kita misalkan dulu. Ya, kita misalkan dulu untuk cos x, kita misalkan sebagai P. Ya, untuk cos x kita misalkan sebagai P. Perhatikan, maka untuk persamaan yang ini kita ubah menjadi P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Kita cari akar-akarnya. Ya, kita cari akar-akarnya sama dengan 0. Maka P, perhatikan ya. Karena di sini negatif, maka satunya positif, satunya negatif. Karena plus dikali min hasilnya min. Oke. Kemudian berapa dikali berapa hasilnya 2 apabila dijumlahkan hasilnya 1. Ya, yang bisa dikalikan 2 hanya 2 dikali 1. 2 dikali 1. Nah, 2 dengan 1 itu lebih besar 2. Maka karena di sininya negatif, maka yang lebih besar kita taruh di sini. Di sini kita taruh 1. Ya. Nah, kita cari dulu faktornya, maka P ditambah 1 sama dengan 0, sehingga P sama dengan min 1. Kita dapatkan di sini. Kemudian P
dikurang 2 sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Oke. Ya. Ini tidak kita gunakan. Ya. Ini tidak kita gunakan karena di dalam sudut istimewa tidak ada yang hasilnya 2. Ya, maka kita akan gunakannya P sama dengan min 1. Perhatikan. Ya. P ini kita ganti lagi. Tadi P kita misalkan dari cos X, maka di sini cos X sama dengan min 1. Nah, cos berapa yang hasilnya min 1? Perhatikan, saya menggunakan cara langsung aja tanpa menggunakan ini ya. Karena ini sangat sederhana, saya tidak menggunakan rumus yang ini. Cos X yang bernilai min 1, kita lihat grafiknya apa diagramnya di sini, koordinat kartesiusnya. Di sini 0, ya, 90, 180 dan di sini 270 atau di sini kembali lagi 360 derajat. Kita tahu yang cos hasilnya 1 itu sama dengan 0. Ada di sini. Maka kita tarik lawannya. Nah, lawannya cos yang hasilnya 1 itu ada di 0 derajat. Kita tarik di sini lawannya yaitu 180 derajat. Sehingga himpunannya sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Sehingga di sini himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0, yaitu hanya 180 derajat saja.